Hai guys, welcome di channel Joy Komputer. Hari ini kita akan merakit sebuah komputer. Kali ini part untuk tambahan dari video Samsung Odyssey G9 kemarin ya. Kalau kemarin sudah kita unboxing dan display monitornya di toko, kali ini kita akan rakit komputernya untuk menemani monitor tersebut di toko kami. Untuk komponen ini yang kita sudah punya sebelumnya ada AMD Ryzen 5 3500X. Lalu berikutnya untuk motherboard, di sini kita gunakan ASRock B450M Steel Legend. Untuk kartu grafis di sini again kita budgetnya minimalis, jadi kita gunakan RX 6600 XT, bukan 6700 XT. Berikutnya memori, di sini kita gunakan Netak Shadow RGB. Ini produk baru Netak ya, kita baru dapat stoknya beberapa minggu terakhir. Dan warna yang kami pilih juga berwarna silver supaya mirip dengan motherboard dan case-nya. Oke, untuk penyimpanan di sini kita gunakan SSD NVMe SSD dari Cleve yaitu Crush 710 dengan kapasitas 256 GB. Lalu berikutnya ada power supply. Di sini kita gunakan dari Aigo dengan seri GP650 yang artinya memiliki kapasitas 650 watt. Lalu berikutnya ada PC case dari GameX. Di sini yang kita pakai adalah GameX Spark dengan warna grey. Kita pilih yang grey untuk menyesuaikan tema build ini yang dimana komponennya kebanyakan berwarna silver dan grey. Sebetulnya case ini juga tersedia dalam beberapa pilihan warna. Selain grey ada juga warna hitam dan warna putih. Tapi yang membedakan hanya fascia depannya saja ya. Lalu yang terakhir ini ada segerombolan ya. Meskipun segerombolan di sini ini bukan berarti kita disponsori ya. Ini stok toko kami, barang baru juga baru masuk yaitu barang-barang dari Ventus. Di sini kita ada 2 water cooling tapi kita nggak akan pakai semua. Yang akan kita pakai kemungkinan yang versi 240 mil tergantung nanti case-nya support water cooling ukuran berapa. Lalu ada juga tambahan kipas karena GameX agak pelit, case ini nggak dikasih kipas sama sekali, jadi kita gunakan kipas dari Ventus. Sekalian kita uji coba performa dari kipas ini. Lalu yang terakhir sebagai aksesoris tambahan di sini kita gunakan ini buat keren-kerenan sih sebenarnya sih. Ini adalah smart screen loop Turing Smart Screen. Jadi ini adalah smart screen yang biasanya digunakan untuk menampilkan stats dari PC kita, mulai dari temperatur, airflow dan kawan-kawannya. Ini bisa dihubungkan menggunakan software AIDA 64. Untuk memori ini keren banget sih, karena kita nggak nyangka warnanya ini chrome silver ini, jadi bukan silver biasa tapi ini chrome, jadi bener-bener gilap istilahnya kalau kita bilang, atau mengkilat. Ini keren sih memorinya. Tuh, DDR4 atau DDR5? Kok gak cukup habis loh deh. Loh, jambu. DDR5, Pak. Oke guys, jadi setelah kemarin ada kesalahan dari Netak yang mengirimkan memori DDR4 berisikan DDR5 dan sayangnya tidak ada pengganti unitnya yang sama persis dengan versi DDR4-nya, maka saat ini kami ganti memorinya menggunakan memori dari PNY. Ini speknya sama persis, warnanya juga sama-sama silver. Speknya adalah di 16 GB, 8 GB x 2 keping dengan kecepatan 3600 MHz di CL18. Oke, langsung ya kita buka, kita pasang ya. Seperti ini bentuk memorinya.
sama-sama silvernya. Betulnya bagusan yang Netaxido kemarin karena silvernya chrome silver ya. Kalau ini Dove silver, cuman oke lah karena masih senada dengan motherboard yang dipakai di sini. Oke, berikutnya kita tear down PC case-nya. Oke, di sini sekarang kita akan simulasikan dulu untuk water coolingnya yang mana yang akan dipakai. Untuk posisi kipasnya, dia ada 240 mil di bagian atas, 2 kali 120 di bagian atas, dan 3 kali 120 di bagian bawah. Nah, di sini ini kita ada kipas 3 seperti ini yang kita rangkai ya. Ini meniru bentuk dari radiator 360 mm atau 3 kali 120. Kita akan coba pasangkan di bagian bawah ya, kita lihat ya. Kalau dilihat dari sini, ini sepertinya memungkinkan. Tapi gap yang di sini ini hanya selebar ini. Dan ini kemungkinan besar tidak akan cukup untuk posisi tubing dari radiatornya. Untuk yang bagian bawah nanti kita tetap pasang kipas 3 biji untuk sebagai intake. Seperti ini, pakai kemasannya cukup bagus ya kemasannya ya. Aksesoris cukup lengkap. Ini fan splitter ke Molex sepertinya dan RGB ke ini fan splitter dan ini untuk RGB ke Molex. Jadi kalau motherboardnya belum support ARGB bisa langsung ditancapkan ke konektor Molex 5 volt. Ini untuk bracket radiator dan kipasnya. Backplate multifungsi untuk Intel dan AMD. Jadi untuk AMD nanti kita ganti ini backplate-nya. Ini ring untuk mounting water block-nya. Bracket kit ini lengkap Intel dan AMD dalam sini. Baut dan teman-temannya. Ini untuk mounting kit ke prosesor, dari water block ke prosesor. Ini untuk LGA 20XX screw kit. Jadi ini bisa dipasangkan ke motherboard Intel yang menggunakan soket LGA 2011 dan 2066. Jadi X99, X79, X99, X299 bisa menggunakan water cooling kit ini juga. Ini screw setnya. Berikutnya, untuk memaksimalkan airflow dari case ini, kita akan tambahkan 4 buah kipas, di mana 3 di bagian bawah dan 1 di bagian belakang. Nah, ini untuk rubber grommet karet-karet ini nanti kita akan lepaskan karena takutnya mengganggu baling-baling dari kipasnya. Kalau tadi sudah ada 250 GB SSD untuk boot drive-nya. Nah, untuk gaming storage-nya kita nggak akan cukup kalau hanya menggunakan 250 GB. Di sini kita gunakan SSD SATA. Dan lagi masih dari Ventus. Ini kapasitas SSD SATA terbesar mereka saat ini yaitu 512 GB. Ini yang akan kita pasang. Untuk spek, hampir semua SSD SATA sama ya, hanya sekitar 550 MB per second plus minus. Cuman yang menariknya dari SSD ini adalah Ventus menjamin bahwa chip yang mereka pakai adalah chip keluaran dari Micron
Dan untuk garansi, beda dengan SSD lain yang hanya 3 tahun, ini memiliki garansi 5 tahun. Bahannya metal ya, bukan plastik, dan warnanya agak semu-semu kehijauan. Yang terakhir, tambahan aksesoris ini adalah USB display loop dari Ventus juga. Ini bisa digunakan untuk menampilkan status dari PC kita. Jadi ini bisa dihubungkan menggunakan software AIDA 64 atau AIDA 64. Tapi harusnya kalau dari sekilas dilihat ini menggunakan USB display, harusnya kita bisa tampilkan apapun yang kita mau di sini. Cuman untuk verdictnya bisa apa kita tampilkan di akhir ya. Sayangnya ini nggak magnetized ya, jadi kita harus pikirkan gimana caranya supaya kita bisa pasang. Kemungkinan besar kita akan gunakan double tape. Untuk koneksi display ini menggunakan USB. Cuman sayangnya dari Ventus mungkin kedepannya bisa direvisi. Kabel USB-nya menggunakan kabel USB standar seperti ini. Ini berarti harus dicolokkan ke bagian belakang dari PC case teman-teman. Harusnya ini adalah 5 pin yang dipasangkan di dalam motherboard supaya memudahkan teman-teman mengatur kabel dari display ini. Sekarang kita akan atur dulu posisi kabelnya supaya bisa masuk ke dalam case ini. Oke. Oke guys, jadi seperti ini hasil dari rakitan kali ini. Sedikit catatan untuk Ventus Loop ini, entah dari AIDA 64-nya atau dari drivernya itu menolak untuk di mode portrait. Kalau di mode portrait layarnya akan terpotong di sisi sebelah sini, ini akan terpotong. Nah, jadi karena dari itu kita rubah posisinya yang tadi harusnya vertikal di sini, kita kembalikan ke horizontal, kita tempelkan di sisi kipas dari radiator ini. Kalau di mode vertikal seperti ini jalannya normal ya. Jadi harus di mode landscape seperti ini, bukan di mode portrait. Ini tampilan LCD-nya ya. Jadi di AIDA 64 pergi ke preferences, lalu pilihan LCD. Ini masih detecting sensor. Ketika kita pindahkan ke LCD AX206, ketika kita rotasi ke 270 derajat 90 maupun 270 derajat, ketika kita klik apply, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi di sisi sini tidak berubah, tapi yang ini menjadi portrait. Jadi entah dari softwarenya atau entah alat yang kami punya yang bermasalah, jadi nanti mungkin pihak Ventus bisa bantu klarifikasi juga. Kalau kita kembalikan, kalau kita flip 180 derajat ya, kita coba ya. Nah, kalau di flip 180 derajat masih aman, tidak ada masalah. Kalau semisal dibilang masalahnya adalah karena kita menggunakan template landscape, kita punya template yang portrait, kita impor ya. Nah, ini yang kita punya versi portrait ya. Ini jadi sesuai dengan ukurannya 320x480 dan portrait. Ketika kita klik apply di sini, layarnya masih tetap error seperti itu. Bahkan ketika kita disable, jadi ketika kalau kita disable di sini ya, kita apply, atau kita paling gampang kita enable, kita apply, kita matikan AIDA-nya, lalu kita nyalakan kembali AIDA-nya. Nah, sebenarnya kita nyalakan, kalau dilihat di layarnya masih saja keluar hanya 3/4, 2/3. Jadi entah ini error di softwarenya, atau error di AIDA-nya, atau error di panel dari Ventusnya. Moga-moga pihak Ventus bisa bantu klarifikasi. Berikutnya sebagai pembanding untuk case ini kan case micro ATX budget lagi, ya kan? Tapi ukuran case ini tidak lebih besar daripada casing-casing mini ITX lainnya. Di sini sebagai contoh sudah saya bawakan rakitan lain menggunakan Cooler Master NR200P. Kalau kita bandingkan,
GMX Spark hanya sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih panjang untuk dimensinya. Tapi secara overall tidak jauh berbeda daripada Cooler Master NR200P, di mana kita harus menggunakan semua komponen micro ATX yang artinya komponen mahal. Oke guys, jadi sekian dulu ya video kali ini. Bagi teman-teman yang suka build seperti ini bisa berkomentar di bawah, atau kalau mau discuss mengenai produk-produk yang kita sematkan di komputer ini bisa juga drop di kolom komentar, nanti kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau belum subscribe, dan juga jangan lupa klik tombol lonceng untuk selalu terupdate dengan video-video terbaru dari kami. See you next time.